Halo semua, perkenalkan nama saya Haniko Fresalika Putri dari kelas 4 PMN 52. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara negosiasi untuk melihat konser di Indonesia setelah pandemi. Konser yang akan kami selenggarakan bertemakan Old and New Generation for the Music Universal, yang dimana sesuai dengan temanya kami menargetkan para pemuda dan orang dewasa untuk menikmati keberagaman musik. Jenis musik yang akan ditampilkan antara lain adalah jazz, R&B, pop, dan hip hop. Di sini kami akan menghadirkan berbagai penyanyi ternama yang ada di Indonesia. Antara lain ada Afgan, kemudian ada Raisa, ada Judika, Tulus, Mahalini, dan yang terakhir ada Tiarani. Di sini kami juga menghadirkan berbagai penyanyi ternama yang ada di dunia. Antara lain ada Rich Brian, kemudian ada Billie Eilish, dan yang terakhir ada NCT 127. Untuk membahas lebih lanjut konser yang akan diselenggarakan, kami akan berdiskusi kembali dengan Pak Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Hanike selaku perwakilan dari Merias Festival Production. Suatu kehormatan saya bisa berbincang dengan Bapak selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Bu Hanike, saya sudah menerima proposal yang telah Anda ajukan beberapa hari yang lalu. Dan secara garis besar, saya sudah memahami poin-poin penting yang sudah dirampilkan. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak untuk membaca proposal yang kami berikan. Apakah ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan mengenai penyelenggaraan konser musik ini? Sebenarnya sih ada beberapa hal yang perlu saya khawatirkan mengenai penyelenggaraan konser ini. Melihat dari konser sebelumnya yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kendalanya itu banyak. Kayak penonton tuh mengeluh tak dapat kursi ketika konser, ataupun bangku yang view-nya bahkan tidak dapat menikmati konser dengan nyaman. Apakah pihak ibu bisa mengatasi hal tersebut? Nah, untuk hal ini kami sudah berdiskusi dengan tim kami, Pak, bahwa nantinya kami sudah memastikan terlebih dahulu sebelum memutuskan mendesain seat yang baik agar seluruh penonton datang bisa menikmati euforia konser yang sebenarnya. Dan kami juga sudah memastikan ketersediaan properti seperti tempat duduk, bahwasannya ketika terjadi hal yang seperti kekurangan kursi atau hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan kursi cadangan. Sebenarnya saya juga mempertimbangkan mengenai anggaran dana yang mungkin cukup besar. Mengingat kondisi ekonomi kita nih, yang baru berlahan naik. Apakah mengadakan konser bisa berdampak baik bagi pemulihan ekonomi negara kita? Oh, walaupun anggarannya besar, Pak, di sini kami juga mempertimbangkan bahwa kita harus memanfaatkan euforia masyarakat yang ingin membayarkan rasa bosannya setelah 2 tahun di rumah saja akibat pandemi ini. Nah, selain itu juga, faktor demografi, usia, produktif masyarakat Indonesia sekarang sangat besar. Tentu saja mereka jadi basis penonton konser musik kita. Nah, di samping hal itu juga, saya ingin meyakinkan Bapak bahwa penyelenggaraan konser ini akan meningkatkan ekonomi dalam beberapa aspek dan khususnya pada industri hotel dan pariwisata. Nah, berkaca dari konser Blackpink yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu, ada peningkatan okupansi kamar hotel yaitu sekitar 60-80% di hotel-hotel Sudirman dan hotel di dekat venue. Nah, konser musik ini juga meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia loh, Pak. Jadi kita juga memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia dengan mengusung tema tradisional modern. Dan para penyanyi tanah air kita juga akan lebih dikenal oleh para wisatawan asing. Lalu bagaimana rencana promosi yang akan kalian lakukan agar konser ini dapat menarik perhatian masyarakat? Untuk teknik promosi yang akan kami gunakan adalah digital marketing yang memfokuskan menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Nah, menurut data yang saya peroleh ya Pak, ada sekitar 113 juta pengguna TikTok
97,17 juta pengguna Instagram, dan 14,75 juta pengguna Twitter di Indonesia. Kami juga akan membuat konten mengenai informasi-informasi konser yang akan diselenggarakan bersama para influencer ternama agar para masyarakat ini lebih tertarik. Sepertinya ide kalian oke juga, tapi apa ada alasan di balik pemilihan tanggal konser di akhir bulan Desember dan dilaksanakan selama 3 hari? Alasan kami menyelenggarakan konser di akhir tahun karena kami ingin membuat para masyarakat tertarik untuk merayakan malam tahun baru bersama. Mereka juga bisa menghabiskan sisa tahun 2023 dengan konser yang meriah dan momen yang tidak dapat dilupakan. Oke, cukup bagus dan realistis ya. Saya menyetujui proposal yang diajukan dan saya juga akan mendukung proses penyelenggaraan konser ini. Namun, pastikan kembali ya, konser diselenggarakan dengan lancar dan saya harap SOP yang diterapkan dapat meminimalisir kerusuhan dan tetap patuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus COVID-19 dapat dicegah. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang Bapak luangkan untuk berdiskusi bersama kami. Setelah ini, saya akan segera menyelenggarakan rapat dengan kru-kru yang terkait. Yang pasti, kami akan memastikan bahwa konser yang diselenggarakan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Terima kasih juga Bu Hanike, sampai berjumpa di lain waktu.